cahaya itu. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di rumah-rumah Allah, di masjid yang kita diperintahkan untuk meninggikan kalimahnya, berzikir, bertasbih kepada Allah baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Maka ini isyarat kalau kita ingin mendapatkan cahayanya Allah di dalam kehidupan kita. Keluarga kita diberi cahaya oleh Allah, anak-anak kita diberi cahaya oleh Allah, maka caranya adalah jangan pernah jauh dari masjid. Mudah-mudahan yang hadir di masjid pada subuh kali ini mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang dihimpun oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin yang dihimpun oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, yang ini semua merupakan intisari dari kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Setelah kita membahas Ar-Rub'ul Awwal minal kitab, ya, seperempat yang pertama dari kitab ini, yaitu Rub'ul Ibadat, seperempat yang berisi ibadah-ibadah, mulai dari thalabul ilmi, kemudian thaharah, salat, ya, zakat, puasa, haji, ya, dan terakhir yang kita bahas adalah tentang qiyamul lail. Maka berikutnya adalah Rub'ul Adat, seperempat yang berisi adat, kebiasaan-kebiasaan. Dan Imam Ghazali memulai dengan babun fi adabil akli wal ijtima'i alaihi wa dhiyafah, bab tentang adab-adab makan, kemudian berkumpul ketika makan, ya, serta adab-adab di dalam bertamu. Sebuah pembahasan penting yang menggambarkan syumuliyatul Islam, ya, betapa menyeluruhnya pembahasan Islam, sehingga tidak hanya mencakup ibadah-ibadah mahdhah saja, salat, puasa, ya, tapi juga mencakup kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan manusia, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kita menjadi seorang muslim. Nikmat Islam adalah nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita. Kalau bukan karena Islam, kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Maka hari ini kita menyaksikan ada manusia yang memakan segala makanan, tidak peduli halal haram, semuanya dimakan. Maka alhamdulillah dengan Islam kita jadi tahu mana yang halal, mana yang haram. Bahkan persoalan adab ketika makan itu kita semua diajari oleh Allah dan Rasulnya. Pertama, kata Imam Ghazali,
Wa adabul akli, dan adab-adab makan itu minha ma huwa qablahu, di antaranya ada yang berkaitan dengan sebelum makan. Wa minha ma huwa ma'al akli, di antaranya adalah adab di saat kita sedang makan. Wa minha ma huwa ba'dal akli, dan di antaranya adalah adab setelah kita selesai makan. Faminal qismil awwali, maka pembagian yang pertama, ya maksudnya adab sebelum makan, ghaslul yadaini qoblal akli, yaitu membasuh kedua tangan sebelum makan. Jadi cuci tangan. Jemaah dimuliakan oleh Allah, cuci tangan sebelum makan ini adalah ya sunnah Nabi. Kita menyadari betapa pentingnya sunnah Nabi ini ketika terjadi bencana, ya, ketika COVID-19 melanda dunia, maka hari itu orang baru paham betapa sunnah Nabi sangat penting, yaitu cuci tangan. Jemaah dimuliakan oleh Allah, ini merupakan salah satu bentuk tohara, ya, bersuci. Dan bersuci di dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tidak hanya berkaitan dengan kerapian, kenyamanan, tapi toharah, bersuci dalam Islam itu berkaitan dengan mahabbatullah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, ya, di antara caranya rajinlah bersuci. Di dalam surat At-Taubah ayat 108, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi isyarat, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sungguh masjid yang sejak awal dibangun di atas fondasi ketakwaan, yaitu Masjid Quba. Kamu lebih berhak untuk sholat di sana. Ya. Rasulullah diundang oleh orang-orang munafik sholat di masjid yang disebut Masjid Dirar, markasnya orang-orang munafik. Mereka merencanakan makar untuk mencelakakan Rasulullah SAW. Awalnya Rasulullah mengiyakan, tapi kemudian diberitahu oleh Jibril bahwa itu sarangnya orang-orang munafik. Mereka hendak mencelakakanmu, wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kemudian mengutus beberapa orang sahabat untuk merobohkan masjid itu lalu membakarnya. Maka kata Allah, sungguh masjid yang sejak awal dibangun di atas fondasi takwa, yaitu Masjid Quba. Ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, maka beliau istirahat di Quba. 4 hari beliau di sana, beliau membangun masjid yang disebut Masjid Quba. Maka menarik, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika hendak membuat kalender, ya, ini dibuat berdasarkan apa? Umar mengumpulkan para sahabat. Ada yang mengusulkan berdasarkan lahirnya Nabi, maka ditolak oleh Umar. Ada yang mengusulkan berdasarkan wafatnya Nabi, ditolak oleh Umar. Maka Ali mengusulkan berdasarkan hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah.
Maka ini yang kemudian disetujui oleh Umar. Pendapat Umar ini kemudian dibenarkan oleh para ulama berdasarkan ayat ini, yaitu redaksi min awwali yaumin, sejak hari pertama. Sungguh masjid yang sejak hari pertama dibangun di atas pondasi takwa, kamu lebih berhak untuk sholat di sana. Di sana terdapat orang-orang yang gemar membersihkan diri, dan Allah mencintai orang-orang yang gemar membersihkan diri. Jadi sebelum makan cuci tangan, ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama warada fil hadis, seperti disebutkan di dalam hadis. Apa di antara hikmah kenapa kita harus mencuci tangan sebelum makan? Li'annaha la takhlu min durnin, karena tangan kita itu tidak steril dari kotoran. Barangkali kita sebelumnya memegang ini, memegang itu, atau salaman dengan orang ini, orang itu, maka tangan kita tidak steril dari kotoran. Maka sebelum makan disunnahkan untuk cuci tangan. Wa min dzalika ayyudha at-ta'amu 'ala sufrah al-mawdu'an 'ala al-ard. Kemudian di antara adab sebelum makan, hendaknya makanan itu diletakkan di atas tikar yang digelar di tanah. Apa di antara sebabnya? Fa innahu aqrabu ila fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min raf'ihi 'alal ma'idah. Itu lebih mendekati perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding meletakkannya di atas meja makan. Jadi yang lebih mendekati sunnah Nabi itu digelar di tanah, seperti yang ada di Masjid Al-Hidayah. Kalau habis kajian sarapan bareng, digelar, itu lebih mendekati sunnah Nabi. Meskipun seandainya diletakkan di meja makan, boleh, tidak sampai makruh apalagi haram. Tapi yang lebih mendekati perbuatannya Nabi adalah digelar di atas tikar di tanah. Maka itu lebih mendekati sunnah Nabi. Wa huwa adna ila tawadhu, dan itu lebih mendekati tawadhu, rendah hati. Kita kalau melakukan satu perbuatan, maka hendaknya pilihlah yang terbaik. Apalagi jika itu tidak susah, antara duduk di kursi dengan duduk di tanah, kan tidak susah, tidak sampai harus bersusah payah. Maka kejarlah satu amal yang lebih mendekati terhadap perbuatannya Rasulullah SAW. Karena orang yang melakukan satu perbuatan lebih mendekati sunnah Nabi, itu mengundang keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi bukti cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menghidupkan sunnah ini penting, di dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk di saat makan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wa min dzalika ayyajlisal jilsata ala sufrah. Kemudian di antara adab sebelum makan adalah
kita duduk ya di atas tikar tadi. Fayansibu rijlahu al-yumna wa yaqtamidu 'ala al-yusra. Maka kita duduk ya sambil menegakkan kaki kanan kita ya dan bersandar pada kaki ya kiri kita. Jadi kalau dipraktekkan cara duduk Nabi ketika makan ya, terkadang beliau duduk dengan posisi iqa'ah ya, menegakkan telapak kaki seperti ini ya. Di dalam duduk sholat ya, selain ada iftirash ya, iftirash seperti ini, kemudian ada tawarruk seperti ketika tahiyat akhir ya, maka ada satu posisi duduk yang juga diamalkan oleh Nabi namanya iqa'ah ya, seperti ini. Jadi saat Nabi makan terkadang posisinya seperti ini ya. Kemudian terkadang ya seperti duduk iftirash, hanya saja kedua telapak kaki ya diletakkan di tanah, tidak ditegakkan salah satunya ya. Nah kemudian di antara posisi duduk seperti dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu menegakkan kaki kanan ya. Kemudian bersandar pada kaki kiri. Ini cara duduk ketika makan. Kemudian berikutnya, apa di antara hikmah ya posisi duduk seperti tadi? Di antara hikmahnya adalah agar posisi ya perut kita itu tertekan sehingga tidak terlalu banyak makan ya. Jadi di antara hikmahnya adalah supaya tidak terlalu banyak makan. Dan ini penting supaya kita menghindari tabdzir ya, mubadzir, berlebihan saat kita makan. Maka ayat yang saya baca di mukaddimah tadi, ayat 31 surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengajari kita adab ketika makan. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi adab yang harus diperhatikan saat makan adalah jangan berlebihan. Makanya sunnah Nabi itu mengajari kita ya, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang ya, supaya tidak terjatuh dalam berlebihan ya. Berlebihan ini dampaknya besar. Pertama, menyebabkan kita kehilangan cintanya Allah. Makanya di penghujung ayat tadi, apa kata Allah? Innahu la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan ya, termasuk berlebihan ketika makan. Dan ini adab yang hari ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, terutama ketika ya pesta walimah. Maka betapa banyak orang terjatuh di dalam tabdzir ya, mubadzir.
semua diambil, maka kapasitas perutnya tidak cukup, ya, akhirnya sebagiannya dibuang. Ini tabdzir, ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang terjatuh di dalam mubazir, ya, dia akan mudah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Orang kok berlebihan kehidupannya, ya, dalam masalah pakaian berlebihan, dalam masalah makanan berlebihan, ya, dalam segala hal berlebihan, maka orang seperti ini akan mudah terjatuh di dalam yang haram. Maka kalau kita lihat, kenapa orang bisa, ya, terjatuh dalam perkara-perkara yang haram, ketika mencari rezeki tidak lagi peduli mana halal mana haram, ya. Maka kalau kita telusuri rezeki yang haram tadi, ya, apakah karena korupsi, mencuri, merampok dan lain sebagainya, itu biasanya habis untuk hal-hal yang sifatnya tabdzir, sia-sia. Rezeki yang haram itu biasanya habisnya di meja judi, ya, habisnya di kafe untuk karaoke, habisnya untuk hal-hal yang sifatnya mubazir. Gak ada rezeki yang haram kemudian disumbangkan ke masjid. Ini hasil korupsi kita tahun ini alhamdulillah meningkat drastis. Tahun lalu hanya 1M, tahun ini 10M. Ya, sebagai bentuk rasa syukur kita sedekahkan, ya, 25%, 2,5M masuk kotak amal masjid. Ada apa? Enggak ada. Ya. Makanya Allah memberi isyarat di surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hei manusia, makan yang baik-baik yang ada di muka bumi dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Ya. Jadi orang yang bisa selamat dari perilakunya setan itu yang makanannya halal. Tapi makanan yang haram, rezeki yang haram, itu hanya menjatuhkan manusia dalam perilakunya setan. Jadi tabdzir itu menjerumuskan kita ke dalam perkara yang haram. Ketiga, kenapa mubazir ini begitu dihindari oleh Nabi? Ya, sampai di antara sunnah-sunnah Nabi itu menghindarkan kita dari kemubaziran. Orang yang mubazir biasanya tidak memiliki empati. Dia cenderung egois karena nafsunya besar. Maka jarang orang yang mudah mubazir itu peduli terhadap saudaranya, peduli terhadap tetangganya yang fakir, yang miskin, peduli terhadap anak-anak yatim. Ya, orang yang biasa mubazir hidupnya, makan mubazir, pakaian mubazir, maka biasanya tidak memiliki empati terhadap orang lain. Padahal kita itu tidak hanya diperintahkan untuk beribadah secara mahbah, sholat, puasa, zikir, tidak hanya itu, tapi kita juga diperintahkan untuk beribadah secara sosial. Maka ciri orang-orang terbaik zaman dulu itu hebat ibadah sosialnya. Ciri-ciri al-abrar, ya, orang-orang yang ahli kebaikan yang dijamin dengan surga, yang disebutkan dalam surat Al-Insan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira.
yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Apa kata Allah berikutnya? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Ini ciri-ciri al-abrar yang meraih minuman yang bercampur kafur, minuman yang segar, yang dingin, rasanya manis, baunya harum. Itu minuman al-abrar di surga. Apa sebabnya? Mereka gemar memberi makan ya kepada saudaranya yang fakir, yang miskin, yang yatim, termasuk mereka yang menjadi tawanan. Maka generasi terbaik itu adalah yang memiliki empati terhadap orang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam ya diabadikan dalam surat Az-Zariyat. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin ittakhadhu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim didatangi 3 malaikat. Malaikat ini menjelma sebagai manusia. Maka Nabi Ibrahim menyuguhkan anak sapi, ya bahasa Perancisnya pedet. Itu disembelih, kemudian diguling, ya disuguhkan kepada 3 tamunya tadi. Rupanya 3 tamunya itu malaikat Jibril, Mikail, Israfil. 3 malaikat inilah yang datang kepada Nabi Lut alaihissalam. Kemudian Nabi Lut meminta istrinya untuk merahasiakannya dari kaumnya, karena kaumnya Nabi Lut menyimpang. Laki-laki tertarik kepada laki-laki, rupanya dibocorkan oleh istrinya. Maka kaumnya Nabi Lut datang, ya, menyerbu rumah Nabi Lut alaihissalam, minta Nabi Lut supaya menyerahkan 3 tamunya yang ganteng-ganteng tadi. Ya, Bapak Ibu bayangkan, malaikat Jibril, ya, Mikail, Israfil itu minta diserahkan karena mereka ya menyimpang. Laki-laki tertarik kepada laki-laki, maka malaikat itu minta, ya diminta untuk diserahkan kepada kaumnya Nabi Lut tadi. Maka akhirnya turunlah azab yang dahsyat. Ya. Kata Allah, faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kami jadikan bumi yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Di balik bumi itu oleh Allah berat. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kami lempari mereka dengan batu-batu yang panas. Situsnya hingga hari ini masih ada, ya, perbatasan antara Yordan dengan Israel. Jadi sekali lagi, ciri orang-orang terbaik zaman dulu itu gemar beribadah secara sosial. Nah, kita tidak mungkin bisa meraih itu kalau kita punya sifat buruk, yaitu tabdzir. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, jeleknya tabdzir itu Allah sampai redaksikan dalam surat Al-Isra, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Janganlah kamu mubadzir. Orang yang mubadzir itu kawannya setan, dan setan itu amat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimuliakan oleh Allah. Kemudian berikutnya, wa yanwiya bi aklihi ayyataqawwa ala ta'atillahi ta'ala liyakuna muti'an bil akli. Dan hendaknya dia makan itu dalam rangka supaya kuat menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makan kita bernilai ibadah di sisi Allah. Orang melakukan kebiasaan-kebiasaan hidupnya
Ada yang sekedar bernilai ya duniawi, tidak ada nilai pahalanya. Tapi kalau diniatkan karena Allah, maka itu bernilai pahala. Disinilah pentingnya niat. Niat itu membuat amalan yang seharusnya biasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh kebiasaan kita, makan, minum, tidur, ya, itu kalau kita niatkan ibadah kepada Allah, maka bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakan mulai sekarang kalau makan, niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah. Saya makan supaya saya kuat ya sholat, supaya saya kuat thalabul ilmi, supaya saya kuat mencari rezeki yang halal, supaya saya kuat membaca Al-Quran, sekali duduk 1 juz ya. Maka makan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqsuda bihi at-tanahum faqat, dan tidak hanya meniatkan makan itu sekedar untuk tanahum ya, sekedar bersenang-senang, sekedar menikmati lezatnya makanan. Oh, rasanya daging seperti ini, sate seperti ini, gulai seperti ini ya. Jangan sekedar itu. Wa alamatu sihhati hadhihi niyyah akhdhul bulghati duna syab'i. Maka tanda benarnya niat kita, bahwa niat kita makan itu dalam rangka ibadah kepada Allah adalah ya mengambil makanan sekedarnya, sekedar untuk menguatkan tubuh kita, tidak sampai kekenyangan. Kalau ada orang makan sampai kekenyangan ya, berdiri susah, maka niatnya beribadah kepada Allah itu sekedar basa-basi. Tanda orang makan niatnya dalam rangka ibadah kepada Allah itu tidak sampai kekenyangan. Karena orang yang kekenyangan maka akan sulit beribadah kepada Allah. Ya, kata ulama, man akala katsiran syariba katsiran fanama katsiran fanadima katsiran. Orang yang banyak makan maka pasti dia akan banyak minum. Ya, maka tubuhnya jadi berat, maka dia pun akan banyak tidur. Maka akhirnya dia pun banyak menyesal ya. Jadi tanda niat kita makan itu dalam rangka ibadah adalah tidak terlalu banyak makan ya. Terlalu banyak makan ini perbuatan yang tercela, bahkan bisa mengeraskan hati. Di antara sebab hati yang keras sehingga sulit menerima nasihat, dinasihati mental gak bisa masuk, lalu berat menyambut panggilan Allah, dipanggil sholat berat, dipanggil ngaji berat ya. Apa di antara sebab hati yang keras itu? Terlalu banyak makan ya. Makanya salafun salih memberi keteladanan kepada kita ya, kalau makan itu tidak sampai kekenyangan, tidak terlalu banyak ya, supaya kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnihi." Tidaklah seorang anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk seperti dia memenuhi perutnya ya. Jadi memenuhi perut ini sesuatu yang buruk kata Nabi. Bahkan paling buruk, tidak ada yang lebih buruk yang dilakukan anak Adam selain memenuhi perutnya.
Hasbu bani Adam ukulatun yuqimna sulbah. Ya. Cukup bagi anak Adam itu beberapa suapan yang bisa menegakkan ya sulbinya. Fa in kana la mahalata, seandainya harus ya tidak bisa ditinggalkan makan banyak karena lapar misalnya ya, atau karena acara tertentu ya, kumpul di rumahnya orang saleh. Kata Imam Asy-Syafi'i ya, ketika diundang oleh muridnya Imam Ahmad disuguhi makanan, maka Imam Syafi'i makannya lebih banyak dari biasanya. Hari itu orang banyak makan, itu ada catatan tersendiri. Maka anak-anaknya Imam Ahmad heran. Ini kata ayah ulama besar. Imam Ahmad itu kalau bercerita tentang Imam Syafi'i itu seperti matahari. Bagaimana pentingnya matahari bagi dunia, seperti itulah pentingnya Imam Asy-Syafi'i bagi manusia. Maka anaknya heran. Kata ayah, Imam Syafi'i begini, kok makannya banyak? Jadi orang makan banyak itu menjadi catatan tersendiri di zaman itu. Maka di antara alasannya apa? Karena Imam Ahmad ini orang saleh, makan di rumahnya orang saleh itu penuh keberkahan. Ya, jadi bapak kalau diundang pengurus ya DKM Masjid Al-Hidayah, makan di rumahnya, nah nggak apa-apa, makannya agak banyak sedikit. Ya, seandainya harus seperti itu, maka kaidahnya kata Nabi, fadzulutun li ta'amihi wa dzulutun li syarabihi wa dzulutun li nafasihi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sisakan space ya, sepertiga untuk nafas. Jangan sampai dipenuhi 100% makanan dan minuman semua ya, sehingga begitu rukuk maka gak sanggup menahan, keluar semuanya ya. Ini tercela. Kemudian jangan dimuliakan oleh Allah, wa min darurati hadhihi niyyah alla yamudda yadahu ila ta'ami illa wa huwa ja'i. Ya, di antara tanda benarnya niat ini, bahwa niat makan untuk beribadah kepada Allah adalah tidak mengambil makanan kecuali ketika lapar. Ya, ini kaidah yang penting yang terkadang sebagian orang mengabaikannya. Jadi kalau mengambil makanan itu hanya ketika lapar, ya lapar ini baru ambil makanan. Kalau perut masih kenyang, ya masih ngambil makanan, pasti dia akan terjatuh dalam tabdzir, mubazir. Akhirnya, ya dalam soal makanan kita terjatuh di dalam dosa. Makanya kaidahnya kalau ambil makanan pastikan hanya ketika lapar. Demikian pula ambil minuman, ya itu ketika haus, sehingga minuman yang kita ambil tidak mubazir. Ini orang gak haus, ambil minuman sekedar coba, diminum sedikit ditaruh. Siapa yang mau ngabisin? Ya, akhirnya dibuang, mubazir. Ini tercela. Wa ayyarfa'a yadahu qabla syab'i, dan hendaknya dia mengangkat tangannya, maksudnya berhenti sebelum kenyang. Jadi mengambil makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Wa ma'a dzalika wa ma'a fi'li dzalika lam yakad yahtaju ila tabib. Ya, siapa yang mengerjakan itu maka insya Allah hidupnya tidak membutuhkan dokter. Artinya Bapak, ya ini pola hidup yang sehat. Hanya makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini pola hidup yang sehat. Bukankah
medis hari ini mengatakan 90% penyakit itu berasal dari mana, Pak? Makanan. Ya. Wa min dzalika ayyarda bil mawjud minar rizqi wa la yahtaqira al yasira minhu. Kemudian di antara adab sebelum makan yaitu merasa ridho terhadap rizki yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita dan tidak menghina ya makanan. Habis ngaji disuguhi soto, ya maka ridho, alhamdulillah. Ya. Lalu pada satu kesempatan, ya karena soto tutup, gulai tutup, ya nasi kebuli tutup, yang buka nasi uduk, ya plus gorengan. Maka kita pun ridho. Ya, syukuri itu adalah nikmat dari Allah. Menghina makanan sama saja menghina zat yang memberi kita rezeki, yaitu menghina Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita disuguhi makanan lalu kita mencela makanan itu, maka yang menyuguhi tersinggung atau tidak? Ya. Bapak sowan ke salah satu jamaah, ya jamaahnya ini orang Medan, disuguhi makanan yang pedas-pedas, ya. Yang bertamu orang Jawa, ya. Orang Jawa suka yang manis-manis, maka komentar, ya, makanan kayak gini disuguhin kita bisa sakit perut ini. Ya. Kira-kira tuan rumahnya tersinggung atau tidak? Ya, tersinggung. Maka kalau kita mencela makanan, ya Allah zat yang memberi rezeki, yang memberi kita makanan, itu juga ya tersinggung. Ini dikasih makanan gak syukur, maka besok dicabut rezekinya, gak bisa makan baru tahu rasa. Ya. Jadi jangan mencela makanan. Wa ayyajtahida fi takthiril aidi 'ala ta'am walau min ahlihi wa waladihi. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Ya, sebelum membahas ini, Rasulullah itu orang yang tidak pernah mencela makanan. Nabi itu kalau disuguhi makanan, kalau beliau berkenan beliau makan. Kalau beliau tidak berkenan, maka beliau tidak makan. Tapi beliau tidak mencelanya. Ya, pernah kita mendengar hadis, ya Nabi disuguhi dhab, ya dhab itu hari ini kita terjemahkan biawak, ya, padahal beda sebenarnya. Dhab itu kadal Arab, ya makanannya rumput. Satu ketika Rasulullah duduk bersama beberapa sahabat. Ya, di situ ada Khalid bin Walid. Disuguhilah dhab. Ya, bayangkan Nabi disuguhi apa Pak? Kadal Arab. Ya. Apakah Nabi mencela? Kalian ini kurang ajar. Nabi disuguhi kadal. Apakah begitu? Tidak sama sekali. Ya. Nabi tidak makan. Maka para sahabat merasa khawatir. Jangan-jangan yang disuguhkan ini haram, makanya Nabi tidak mau makan. Maka sahabat bertanya, "Aharamun huwa ya Rasulullah? Apakah ini haram ya Nabi?" Ya. Maka Nabi menjawab, "La, tidak. Illa annahu lam yujad fi ta'ami qaumi." Hanya saja makanan jenis ini itu tidak ada di tengah-tengah kaumku. Jadi aku nggak biasa. Ya. Nah, begitu akhlaknya Nabi, tidak pernah mencela makanan. Kemudian ya berikutnya adab sebelum makan
yaitu memperbanyak tangan di atas makanan. Maksudnya bagaimana? Kalau makan jangan sendiri, ngajak-ngajak orang, ya. Walau min ahlihi wa waladihi, meskipun itu adalah keluarganya ataukah anak-anaknya. Jadi makan bersama ini sunnah Nabi, ya. Kenapa kita diperintahkan untuk makan bersama? Jangan makan sendiri. Karena berjamaah itu keberkahannya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekaligus ini menumbuhkan jiwa sosial. Orang yang biasa makan bersama, maka dia akan mudah berbagi. Ya, kalau nggak percaya lihat. Orang yang makannya bersama, satu nampan, ya, bareng-bareng, maka dia akan mudah berbagi untuk saudaranya. Ya. Ini saya setengah aja nggak habis. Ini buat antum aja. Ya. Maka dia pun akan mudah berbagi terhadap saudaranya. Jiwa empatinya tumbuh. Ada tetangganya yang fakir, miskin, dia peduli. Ada anak-anak yatim, dia peduli. Ya. Dan ini karakternya salafun salih. Maka disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kalau beliau makan, itu pintunya dibuka. Bapak Ibu kalau makan pintunya buka apa tutup? Ya. Setiap yang lewat dipanggil, dipersilahkan, ayo Pak makan Pak. Ya. Rasulullah SAW itu manusia yang jiwa sosialnya luar biasa. Di antara kebiasaan Nabi itu memuliakan tamu. Makanya ketika Nabi didatangi Jibril pertama kali dalam wujud aslinya, Nabi menggigil, Nabi menemui Khadijah, zammiluni inni khasyitu ala nafsi. Selimuti aku, sungguh aku takut keburukan menimpa diriku. Apa kata Khadijah? Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Sekali-kali tidak. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa tuqrid dhaif. Kamu itu orang yang gemar silaturahim. Kamu gemar menghilangkan kesusahan manusia. Kamu gemar menyambut tamu. Ya. Ini akhlaknya Nabi. Jadi Nabi tidak cuma terbaik dalam ibadah makbah saja. Kalau dia mulai sampai telapak kakinya pecah-pecah, tidak hanya itu saja, tapi beliau juga terbaik dalam ibadah sosial. Maka satu ketika Nabi kedatangan tamu dari kalangan muhajirin. Nabi tidak punya sesuatu yang bisa disuguhkan. Maka Nabi menawarkan kepada para sahabat, ayyukum mayyudayyibu hadhil lailah, siapakah yang bisa menjamu tamuku malam ini? Maka seorang sahabat Ansar tunjuk jari, saya ya Rasulullah. Padahal sahabat Ansar ini orang miskin, tapi spirit menjamu tamu, spirit sosialnya tidak padam hanya karena kemiskinan. Dia pulang bawa tamu Rasulullah, dia perkenalkan kepada istrinya. Dhaifu Rasulillah, ini tamunya Rasulullah. La tadakhiri, jangan kamu sia-siakan. Maka istrinya berkata, ma indana illa qutus sibyah. Kita enggak punya apa-apa kecuali makanan pokok yang hanya cukup untuk anak kita. Kalau ada satu keluarga, makanan pokok hari itu hanya cukup untuk anaknya. Orang tuanya enggak kebagian. Itu masuk kategori keluarga sejahtera atau prasejahtera? Ya. Tapi Masya Allah, spirit menjamu tamu tidak padam. Maka suaminya memeras otaknya, gimana caranya? Gampang. Kata suaminya, nawwinihim, tidurkan anak-anak kita lebih awal. Wa atfi'is siraj,
Nanti caranya pas menyuguhkan, lampunya dipadamkan. Jadi makannya dalam keadaan gelap. Maka semua hidangan disuguhkan ke tamu. Tuan rumah hanya pura-pura makan saja. Tamu tidur dalam keadaan kenyang, tuan rumah tidur menahan lapar. Ya. Begitu spirit salafun salih. Jiwa sosialnya luar biasa. Maka ketika subuh, sahabat Ansar ini sholat di masjid. Rasulullah menepuk bahunya. Ya. Innallaha qad ajaba minka wa ahlika. Sungguh Allah kagum kepadamu dan kepada keluargamu, kepada istrimu. Maka turunlah ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ya. Ciri khas kaum Ansar itu apa? Mereka lebih mengutamakan kebutuhan saudaranya di atas diri mereka, padahal mereka sangat membutuhkan. Ya. Ini kita bisa peroleh kalau kita biasa makan bersama. Ya. Makanya sunnah sebelum makan perbanyak tangan di atas makanan. Maksudnya ajak orang-orang di sekitar kita. Pak, ayo makan Pak. Ya, silahkan makan Pak. Syekh bin Baz, ya, seorang ulama besar di Arab Saudi, itu disebutkan setiap hari mengadakan jamuan makan untuk fakir miskin, musafir, ya. Berapa porsi Pak? Tidak kurang dari 600 orang setiap hari. Ya. Itu seperti walimah. Ya, kalau kita adakan walimah, ya, kan kurang lebih yang hadir sekitar 600 orang. Ya, begitu karakter orang-orang saleh itu, ya, jiwa sosialnya tinggi. Ini bagian pertama, yaitu adab sebelum makan. Al-qismu tsani, bagian kedua, yaitu adab saat makan. Fil adab halatal akli, tentang adab saat makan. Wa huwa ayyabda'a bismillah bi awwalihi. Ya. Dia membaca bismillah di awalnya. Jadi kalau makan baca bismillah supaya diberkahi oleh Allah. Ya, ma min syai'in budi'a, ya, bi bismillah illa waqad tamma. Tidak ada sesuatu dimulai dengan basmalah kecuali sempurna. Wa yahmadallaha ta'ala fi akhirih. Kemudian di akhir makan, ya, ketika selesai makan, mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian wa min dzalika ayyakula bil yumna wa yusaghiral luqmah wa yujawwidu mudghaha. Ya. Adab berikutnya yaitu makan dengan tangan kanan, kemudian mengecilkan suapan. Ya. Makanya nanti disebutkan, ya, Nabi itu kalau makan menggunakan berapa jari? Ya, 3 jari. Supaya diantaranya suapannya itu kecil, tidak terlalu besar. Ya, jangan begini Pak. Ya, apalagi begini. Ya. Ini adab, ya, sebelum makan. Jadi mengecilkan suapan, kemudian mengunyah dengan sempurna, ya, sehingga makanan yang masuk ke dalam perut kita itu makanan yang sudah lembut karena sudah dikunyah dengan sempurna. Ya. Jangan baru masuk telan. Nah, ini menyalahi adab. Ya. Nanti organ pencernaan kita kewalahan. Nah, maka bisa menyebabkan penyakit. Kemudian
wa alla yamudda yadahu ila ukhra hatta yabtali al-ula, dan tidak memasukkan makanan sampai makanan yang di mulut kita ini tertelan. Jadi kalau sudah ditelan habis, mulut kosong, baru diisi. Jangan mulut masih kunyah-kunyah, isi lagi. Ya, belum habis isi lagi, belum habis isi lagi, jangan. Ya, itu seperti orang yang rakus. Ya, maka jiwa rakus seperti itu jangan dibiasakan. Ya, jangan sampai kita menyerupai sebagian hewan. Ya, hewan itu bagaimana? Ya, kanan kiri pegang makanan. Ya, makanan di tangan kanan masuk, langsung ambil makanan berikutnya. Ya, mulut masih ngunyah, yang di tangan kiri masuk, ambil berikutnya. Ini tercela. Ya, ini menunjukkan sifat rakus. Wala yadumma ma'kulan, dan tidak mencela makanan. Ya, jadi mencela makanan ini bisa jadi sebelum makan, ketika disuguhkan mencela makanan. Demikian pula bisa jadi saat makan, ya sudah dimakan gak enak lalu dicela. Dua-duanya perbuatan tercela yang harus dihindari, baik sebelum makan maupun ketika makan. Wa min dzalika ayyakula mimma yalih. Lalu di antara adabnya yaitu makan yang ada di dekatnya. Illa ayyakuna at-ta'amu mutanawwi'an kal fakihah. Kecuali kalau makanan itu beraneka ragam jenisnya, ya seperti buah-buahan misalnya, maka boleh kita mencicipinya meskipun letaknya agak jauh, ya, supaya kita menyenangkan orang yang menyuguhkan makanan untuk kita. Kalau kita hanya makan satu jenis saja, nanti dikira yang lain tidak enak. Tapi kalau makanan ya satu jenis, maka ambil yang terdekat. Rasulullah mengajari sunnah kepada Umar bin Abi Salamah. Ya, Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah itu dulu istrinya Abu Salamah, punya anak diantaranya Umar. Saat itu Umar masih kecil, ya, makan langsung makan tanpa baca doa, ya. Kemudian makan kadang tangan kanan, kadang tangan kiri. Kemudian makan ambil yang jauh-jauh, maka ditegur oleh Nabi, ya ulam, nah, kul, ya, biyamini, samillah, baca bismillah, kul biyamini, makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, makan yang ada di dekatmu. Bagaimana kesaksian Umar bin Abi Salamah, ya, sejak mendengar nasihat Nabi itu, itulah cara makannya Umar bin Abi Salamah hingga akhir hayatnya. Jadi begitu sahabat-sahabat Nabi, ya, menjaga betul sunnah-sunnah Nabi. Kemudian wa idza waqa'at luqmatun akhadhaha. Kalau suapan makanan kita itu terjatuh, maka hendaknya kita mengambilnya. Ya, ini sunnah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha wal yumit ma kana biha minal adab wal yakulha." Jika suapan salah satu dari kalian terjatuh, maka ambillah, bersihkan kotorannya, lalu makanlah. Ya. Wala yadahha lisyaitan, dan jangan ditinggalkan untuk setan. Fa innahu la yadri, ya, fi ayyi ta'amihi al-barakah.
Karena dia nggak tahu di mana letak keberkahan pada makanannya. Maka ada hikmah yang besar, ya, dari sunnah Nabi yang mulia ini. Pertama, menghindari mubazir, ya. Kedua, makanan yang mubazir itu makanannya setan. Maka kita jangan memberi ruang untuk setan. Ketiga, ya, rahasianya adalah tentang keberkahan. Kita tidak tahu di mana letak keberkahan pada makanan kita. Barangkali Allah letakkan keberkahan itu pada sisa-sisa makanan yang sedikit tadi, ya. Maka sunnah Nabi berikutnya nanti akan disebutkan, itu adalah menjilat jari, ya. Bahkan diperintahkan untuk menjilat piring. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Idza akala ahadukum ta'aman, ya, fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha, ya, au yul'iqaha." Siapa di antara kalian yang makan, maka janganlah mengusap jari-jarinya sampai dia menjilatnya atau menyuruh orang lain untuk menjilatnya, ya. Sebagian orang menganggap ini menjijikkan, ya, padahal ini sunnah Nabi yang penuh keberkahan. Menjilati makanan, ya, menjilati jari setelah makan, ini sunnah Nabi, ya. Sebagian orang menganggapnya jijik, padahal ini sunnah Nabi yang mulia. Kalau kita renungkan, ya, jari kita ini, itu kita bisa mengukurnya. Kita tahu persis jari kita ini masuk kemana saja, ya, masuk ke mulut kita, masuk ke mulut istri kita, anak-anak kita. Kita bisa mengukurnya. Beda dengan sendok. Sendok itu kita nggak bisa mengukurnya. Sudah masuk ke mulut siapa saja, atau sudah dipakai apa saja, ya. Orang menjilati sendok biasa, tapi kenapa menjilati jari yang itu sunnah Nabi malah dianggap jijik? Maka sekali lagi, sunnah Nabi ini penuh keberkahan, ya. Di antara bentuk keberkahannya ada sebuah eksperimen. Ini satu piring isinya nasi, ya. Ini juga satu piring isinya nasi. Yang satu diaduk pakai sendok, yang satu diaduk pakai jari. Mana yang lebih cepat basi, Pak? Yang diaduk pakai jari. Ini isyarat orang yang makan pakai jari, maka makanannya lebih cepat terurai, ya. Ada enzim yang mempercepat penguraian makanan, ya. Bahkan kalau kita tidak ingin menjilat jari kita misalnya, maka auyul iqaha, ya, suruh orang lain menjilat, ya. Jadi bapak selesai makan, ya, sudah selesai, jilat tak? Ini sunnah Nabi, ya. Wa min dzalika alla yanfukha fit ta'amil hal. Ya, kemudian di antara sunnah Nabi berikutnya adalah tidak meniup makanan yang panas. Ya. Apa di antara hikmahnya? Kata Imam Nawawi, itu berkaitan dengan masalah adab, supaya orang lain tidak merasa jijik, ya. Karena ketika makanan itu kita tiup, ya, maka yang ada di mulut kita berupa udara, terkadang berupa air, ya, partikel-partikel, kalau ada bakteri-bakteri,
ikut keluar bersama tiupan kita, lalu jatuh kepada makanan dan minuman yang kita tiup tadi. Maka kalau orang itu menderita penyakit, maka bisa menyebabkan menular, ya. Maka hindari meniup makanan atau minuman yang panas. Wala yajma'a baina tamri wan nawa fi tabqin wahid, dan jangan mencampur antara kurma dengan biji kurma di piring yang sama. Jadi Bapak kalau disuguhi kurma misalnya atau buah-buahan yang ada bijinya, ya, lalu kita makan kurmanya kan ada bijinya, nggak mungkin kita telan. Nah, maka jangan diletakkan di piring yang ada kurmanya tadi. Wala yajma'ahu fi kaffihi, demikian pula dia tidak mengumpulkannya di jarinya. Ada sebagian orang dikumpulkan di jari, ya. Bal yadhahu min fihi ala dhahri kaffihi thumma yulqihi. Yang betul dia ambil, ya, dari mulutnya setelah dia makan kurma kemudian dibuang. Jadi jangan dicampur dengan kurma yang masih bersih. Lagi-lagi di antara hikmahnya adalah dikhawatirkan itu membuat orang lain jijik, ya. Ditambah lagi kalau kita punya penyakit tertentu kan bisa menular, ya. Nanti khawatir menulari saudara kita. Kemudian wakadza kullu ma lahu ajamun wa tafdul, ya, demikian pula ketika makan segala bentuk buah-buahan yang ada dagingnya dan ada bijinya, maka sama, jangan mencampur biji dengan buah-buahan yang masih utuh. Wala yashrabal ma'a fi asna'it ta'ami, ya. Kemudian ada berikutnya, jangan minum air di tengah-tengah makan. Fa innahu ajwadu fi babit tibbi, ya, karena yang seperti itu lebih baik, ya, bagi kesehatan. Wa min adabi syurbi ayyatana wala al-ina abiyamini. Kemudian adab minum yaitu mengambil wadah dengan tangan kanannya. Wa yanduru fihi qabla syurbi, dan melihat, ya, ke dalamnya sebelum meminumnya. Ya, terkadang ada semut, terkadang ada kotoran misalnya. Maka jangan langsung diminum, dilihat terlebih dahulu. Wa yamussa massan la akban, ya, dan meminumnya itu sambil menghirup, ya. Tidak menenggaknya, ya. Jadi minum adabnya adalah sambil menghirup, ya, bukan menenggak begini. Faqad ruwiya an Ali radhiyallahu anhu, sungguh telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, massu al-ma'a massan wala taqubuhu abban, ya, hiruplah air itu dengan lembut, ya, jangan menenggaknya dengan keras. Fa innal ibada minal haqi, karena penyakit jantung itu berasal dari, ya, terbiasa menenggak minuman. Wala yashraba qa'iman, ya, dan tidak minum sambil berdiri. Wa yatanaffasa fi syurbihi thalathan, dan bernafas ketika minum itu 3 kali. Ya. Maksudnya bagaimana? Tadi kan ada larangan meniup minuman yang panas, ya, atau bernafas di dalam makanan dan minuman. Nah, bernafas ketika minum ini maksudnya adalah di luar gelas, ya, di luar bejana. Kita minum kemudian bernafas di luar gelas, bukan di dalam gelas, ya.
Fafis sahihaini, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i talatan. Adalah Nabi ya bernafas sebanyak 3 kali ya di wadah. Wal makna ya, dan maknanya yatanaffasu fi syurbihi fil ina'i bi ayyuba idal ina'a anhu wa yatanaffas. Maksudnya adalah Nabi ya minum, kemudian ketika bernapas itu menjauhkan minumannya dari hidungnya ya, sehingga nafasnya tidak jatuh ke dalam makanan dan minuman. La ayyakuna tanaffusu fil ina, bukan maksudnya bernapas ya pada wadah minuman. Terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah, al-qismut tsalits, bagian ketiga, yaitu adab setelah makan dan minum. Ma yustahabbu ba'da ta'am, perkara yang disunnahkan setelah makan. Wa huwa ayyumsika qabla syam'i wa yalqa asabi'ahu, ya, yaitu berhenti sebelum kenyang dan menjilati jari. Wa ayyasluta al-qas'ah, ya, demikian pula menjilati piring ya. Wal yahmadillah, ini ya, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Fafil hadis, di dalam hadis ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi bersabda, innallaha la yarda, sungguh Allah itu ridha, anil abdi, dari seorang hamba, ayyakulal aklata fayahmadahu alaiha, ketika dia selesai makan lalu memuji Allah atas makanan itu. Wa yashraba asyurbata ya, fayahmadahu alaiha, dan Allah ridha terhadap seorang hamba yang meminum ya minuman, lalu setelah itu dia memuji Allah atas minuman tersebut ya. Yang terakhir, wa yaghsila yadaihi minal humari ya. Setelah dia menjilati jari-jarinya, maka dia mencuci kedua tangannya sampai bersih ya. Inilah adab-adab ketika makan, baik sebelum makan, saat makan maupun sesudah makan. Mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini semakin mendekatkan kita terhadap sunnah-sunnah Nabi, terutama ketika makan, sehingga insya Allah kehidupan kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la